Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidqi wa sadaqah wa nahana 'anil bukhli wal khiyanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa atba'i ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menjadikan seseorang itu mempunyai sifat yang betul. Dan dengan sikap yang betul itu, orang tersebut mampu mengeluarkan apa yang dia miliki sebagai bentuk daripada pengabdiannya kepada Allah, zat yang telah memberi dan zat maha pemberi. Dengan sedekah dia menjadikan itu adalah bentuk pengabdiannya kepada zat yang maha memberi. Dan zat yang menjauhkan kita pada kita mempunyai sifat bukhel atau pelit, dan itu adalah sifat atau sikap yang tidak baik dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haditsus sadis wal isrun dari Arba'in Nawawiyah. Hadis yang ke-26 dari Arba'in Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, kulla yaumi tatlu'u fihi samsu ta'dilu bainas naini sadaqah, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'us sadaqah, wal kalimatu thayyibah sadaqah, wa bikulli khatwatin tamsiha ila sholati sadaqah, wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia itu harus diberi sedekah setiap hari. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa manusia itu mempunyai 360 persendian. Di tangan kita terlihat persendian itu apa? Persendian itu sambungan antara tulang dengan tulang yang bisa menekuk. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai persendian. Untuk makan saja kita susah. Kita bisa melipat tangan jari-jari kita itu karena ada persendian di jari-jari kita. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 persendian. 1 jari saja 3 persendian. Di tulang pun, tulang belakang kita pun ada persendian. Sehingga kita mudah untuk membungkuk atau mudah untuk terlentang. Lebih melentang gitu. Maka sendi dalam tubuh kita adalah 360 ruas sendi. Hadirin, persendian itu adalah nikmat bagi kita. Nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Bayangkan jika kita tidak ada sendi, tulang belakang tidak ada sendinya, bayangkan jegreg orang. Tidak akan bisa ruku. Karena dengan ada sendi itu kita bisa ruku. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Cara mensyukurinya dengan bersedekah setiap hari.
Tiap sendi itu menuntut kita untuk bersedekah, menuntut kita untuk mengeluarkan sesuatu yang dapat mengganti sebagai nikmat daripada sendi itu. Maka kalau setiap sendi menuntut kita bersedekah, maka dalam sehari kita harus mengeluarkan sedekah 360 sedekah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah 360 kali dalam sehari?" Rasulullah SAW menyatakan, "Ta'dilu bainitsnaini sadaqah." Mendamaikan dua orang yang berselisih, mendamaikan dua orang yang bertengkar itu juga sedekah. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Afdhalus shadaqah isdahu datil bai." Paling afdal bersedekah adalah mendamaikan orang yang berselisih atau orang yang bertengkar. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda mendamaikan dua orang yang berselisih. "Man aslaha bainan nas aslahallahu amrah." Barang siapa yang mendamaikan antara manusia, ada dua manusia sedang berselisih, tidak akur karena suatu perkara yang membuat mereka tidak akur. Kita mendamaikan, Allah akan membaguskan perkara orang ini di dunia sampai akhirat. Kita menjadi penengah daripada orang yang berseteru, entah itu tentang pendapat, dua orang ini berbeda pendapat, berseteru, merebutkan pendapatnya, yang benar adalah pendapat saya, yang benar adalah pendapat saya. Maka yang mendamaikan ini adalah orang yang bersedekah, dan paling afdal sedekahnya kata Rasulullah SAW. Atau tentang utang piutang, bertengkar karena utang piutang, maka orang yang mendamaikan adalah orang yang bersedekah paling afdal. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam suatu hikayat, ada pasangan suami istri yang baguslah. Suaminya itu soleh, istrinya solihah. Pekerjaan keduanya hanya memintal kapas. Hasil pintalan kapas itu dibawa oleh suaminya, dibawa ke pasar dan dijual hasil pintalannya itu sebesar 1 dirham. Ketika dihitung-hitung bahwa modal bahan untuk pintalan kapas itu setengah dirham, dan setengah dirhamnya lagi adalah keuntungan bagi dia, dan keuntungannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari bahwa suami ini membawa barang dagangannya, itu pintalan kapas, dibawa ke pasar untuk dijual. Dan dijuallah pintalan kapas itu oleh si suami, si laki-laki ini, dengan harga yang biasa, yaitu 1 dirham. 1 dirham itu biasanya oleh si laki-laki ini dibelikan bahan mentah untuk pintalan kapas, dan setengahnya dibelikan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun di perjalanan, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, si laki-laki melihat ada 2 orang sedang berseteru, orang sedang bertengkar. Didengarkan oleh si laki-laki yang tadi tukang kapas. Si laki-laki mendengarkan apa yang diperselisihkan, apa yang ditengkarkan. Lama menunggu si laki-laki ini, akhirnya tahu bahwa yang diperseterukan itu, yang didebatkan itu, yang dipermasalahkan itu adalah tentang utang piutang. Kata si laki-laki yang satu, "Saya itu sudah bayar ke kamu utang itu." Kata yang dihutangi, "Kapan kamu bayar?" Lama ini perdebatan. Akhirnya datang si laki-laki penjual kapas itu, datang ke sana. Apa yang diperdebatkan, kata si laki-laki yang menjual kapas kepada 2 orang itu.
kata dua orang itu begini, diceritakan. Oh ya sudah, kalian berdamai saja. Kebetulan yang diperseterukan itu uangnya, besar uangnya, utang piutangnya itu 1 dirham. Akhirnya kata si laki-laki penjual kapas, sudah kalian berdamai. Nah ini untuk si peminjam saya ganti saja 1 dirham. Berarti kalian sudah beres permasalahannya. Si laki-laki yang soleh itu pulang ke rumah dengan membawa tangan yang hampa, kosong. Tidak membawa bahan baku, tidak membawa juga bahan makanan. Disambut oleh si istri. Si istri bertanya dengan muka yang aneh, si istri itu. Kok tidak dapat bahan baku ya? Dan makanan juga tidak ada. Memang tadi uangnya kemana yang hasil penjualan pintalan kapas kita ke waktu hari kemarin? Kata si suami, uang tersebut saya pakai untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih tentang utang piutang. Berhubung istrinya solehah, kita bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih kepada abang, saya berterima kasih kepada engkau wahai suamiku, bahwa engkau telah berbuat yang bagus, bahwa engkau telah bersodakoh dengan mendamaikan dua orang yang berselisih. Kalau istri zaman sekarang, kemana kan uang tadi hasil untuk mendamaikan dua orang? Kita juga butuh untuk belanja, kita butuh untuk beli mobil, kita butuh untuk beli pesawat. Kalau istri zaman sekarang, dan mudah-mudahan istri kita istri yang solihah seperti yang diceritakan di kisah ini. Setelah itu suami istri ini karena butuh uang, maka mereka berdua mengumpulkan sisa-sisa pintalan kapas sebelumnya. Jadi ada yang terbang, ada yang bercecer, dikumpulkan kapas-kapas itu. Dan terkumpullah kapas-kapas itu dan dibawa kapas-kapas itu ke pasar. Kapas buruk namanya. Kapas yang ya tidak bagus lah karena sisa. Dibawa ke pasar dan hendak dijual 1 dirham. Ditawarkan ke sini, tawarkan ke sana, tawarkan ke toko ini, tawarkan ke toko sana. Tidak ada yang mau beli. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya siapa yang mau beli kapas buruk? Dijualnya juga dengan harga yang sama dengan kapas yang bagus 1 dirham. Ya tidak ada yang mau beli. Akhirnya si laki-laki ya sudahlah, kalau tidak ada yang mau beli pulang. Pulang si laki-laki dengan keadaan yang letih, lelah. Karena sudah 2 balik hari itu dia ke pasar. Dan kembali ke rumah, di perjalanan bertemu dengan orang yang berjualan ikan. Sama, tidak laku jualan ikan itu. Karena orang ini jualan ikannya ikan buruk juga. Ikan yang tidak bagus, yang jelek. Maka kata si tukang pintal kapas, jual apa itu? Ikan, kata tukang ikan. Kenapa masih ada? Ya belum laku, ikannya juga gini. Ikan buruk, ikan yang jelek, kata si tukang ikan. Terus kamu jualan apa? Hendak menjual apa? Saya hendak menjual kapas, tapi ya kapas sisa sih, kapas hasil ngumpulkan daripada produksi yang kemarin. Kata si tukang ikan, saya butuh kapas, tidak apa-apalah jelek juga. Dan kata si tukang kapas, saya juga butuh makan. Tidak apalah ikan buruk juga. Akhirnya terjadi kesepakatan di barter. Ikan buruk dengan kapas buruk. Pulang si laki-laki penjual kapas ini ke rumahnya, disambut oleh istrinya. Si istri melihat suaminya bawa ikan, kapasnya laku suamiku. Kata si suami, tidak laku dijual, tapi ini bisa ditukarkan dengan ikan. Ikannya juga buruk. Kata si istri, alhamdulillah segini juga Allah masih memberi rezeki kepada kita. Memang istri yang solihah. Terus dibersihkan ikan ini.
dibawa ke belakang, dibersihkan oleh si istri. Pas dibersihkan, terus biasanya kalau ikan dibelek perutnya. Pas dibelek perut ikan yang buruk itu, si istri kaget karena di dalamnya ada permata, di dalamnya ada berlian. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sabar dengan sesuatu yang menyakitkan, Allah akan memberi dia dengan kegembiraan yang tidak dapat disangka-sangka dan memberi kegembiraan yang berlimpah ruah. Baik, kita ke belakang dulu. Bagaimana perasaan kita ketika kita akan menjual kapas dan dijual kapas itu laku 1 dirham, sementara 1 dirham itu untuk makan sehari. Setengah buat bahan baku, setengah buat makan. Disodakohkan oleh si suami untuk mendamaikan. Dan yang didamaikan tidak tahu itu laki-laki yang mana dan siapa laki-laki itu. Pulang ke rumah dengan tangan hampa, si istri juga capek ikut memintal, tapi dia ridho dengan sikap suaminya yang mendermakan uang 1 dirham itu untuk mendamaikan orang. Tersenyum si istri, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dan saya berterima kasih kepada engkau bang, karena engkau telah berbuat yang semestinya. Sabar, perut juga lapar, capek juga tidak terbayar. Maka dari kesabaran itulah Allah berikan orang ini keajaiban, yaitu ketika membelah perut ikan ada permata, ada berlian. Dan berlian itu dibawa ke pasar, dibawa untuk dijual oleh suaminya. Berlian itu dihargai oleh pembeli 120.000 dirham. Kalau kita rupiahkan kurang lebih 720 juta rupiah. Setelah itu si suami setelah menjual berlian pulang ke rumah dengan membawa uang, duit dalam tas. Kata si istrinya, kita bersyukur kepada Allah. Ini karunia Allah. Memang kalau punya istri solihah, dingin di hati, sejuk di pikiran. Tidak berapa lama ada orang yang datang untuk meminta duit. Orang ini tahu aja kalau ada orang yang sedang dalam keadaan basah, dalam keadaan orang yang banyak duit, tahu datang. Dan si orang ini meminta uang, meminta duit. Laki-laki dan suami dan istrinya itu berunding. Ini bagaimana kita ada yang minta uang, barusnya kita dapat uang. Kata suami, begini. Akhirnya terjadi kesepakatan antara suami istri itu untuk memberikan setengah dari penjualan berlian itu. Tadi berlian itu kalau dirupiahkan 720 juta. 720 juta dibagi 2 berarti 360 juta. Diberikan kepada laki-laki yang entah siapa itu laki-laki. Dibawalah oleh si laki-laki itu pergi uang 360 juta. Dan tidak ada rasa penyesalan di suami istri karena memang suami istri yang solih dan solihah. Setelah agak jauh, kembali lagi si laki-laki yang meminta uang itu. Saya tidak jadi minta uang, saya kembalikan uangnya. Ya, kenapa kata si laki-laki atau si penjual kapas itu, kenapa dibalikan lagi? Tadi minta uang, sekarang dibalikan lagi. Kata si orang yang meminta uang itu, ketahuilah saya itu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetes kalian, untuk menguji kesyukuran kalian, untuk menguji keimanan kalian atas perilaku-perilaku engkau yang telah mendamaikan 2 orang yang berselisih. Jadi akhir cerita ini bahwa uangnya dikembalikan kepada si tukang kapas. Jadi utuh tukang kapas punya uang 720 juta. Memang orang yang solih dan solihah dipinta setengahnya, dipinta pun diberikan setengahnya. Itulah orang yang mempunyai akhlak yang baik, dan orang ini dipilih oleh Allah seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, afdhalun nas indallah yaumal qiyamah al-muslihun.
paling afdal manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang mendamaikan antara manusia. Jadi mendamaikan, jadi juru damai orang yang berselisih. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau menolong seorang pada tunggangannya. Engkau bawa dia, engkau tanggung dia di atas tunggangannya, atau engkau angkatkan bagi dia atas tunggangannya itu barang-barangnya. Itu sedekah. Ada orang yang susah untuk mengangkat barang bawaannya ke kendaraannya misalkan. Misalkan ke motor. Ada orang susah untuk mengangkat hasil buminya ke motor. Kita bantu orang itu untuk memindahkan dari bawah ke atas motornya, itu juga sedekah. Atau dia sudah membawa barang, orang itu sudah membawa barang dan masih ada barang yang harus dibawa, kita bawakan barang itu. Itu juga sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah yang dilakukan itu apapun jenis kebaikan itu adalah sedekah. Membawakan barang, mengangkatkan barang. Dilihat kalau sekilas itu adalah hal yang remeh-temeh, tapi itu oleh Allah dihitung sebagai sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, berucap yang baik dengan ucapan yang baik itu sedekah. Dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali kita membaca tasbih lebih baik daripada bersedekah 100 kuda kepada fisabilillah. Artinya basahi lisan ini dengan terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan berucap kepada orang lain dengan ucapan yang tidak menyakitkan. Itu juga sedekah. Wa bi kulli khatwati tamsiha ila shalah sedekah. Tiap langkah yang kita lakukan, tiap gerakan yang kita lakukan pada salat itu juga sedekah. Tiap langkah yang kita lakukan untuk menuju tempat ibadah, tempat mencari ilmu, tempat kita beribadah adalah sedekah. Kita berjalan dari rumah ke masjid atau ke mushola untuk berjamaah, itu dihitung sedekah tiap langkahnya. Kita berjalan tiap langkah kita dihitung sedekah. Ketika kita berjalan ke majelis taklim, kita berjalan menuju tempat kita ingin bersilaturahim, dan tiap langkah itu juga dihitung sedekah. Wa tumitu ladza anit tariqi sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Ada paku, kita lihat ada paku di jalan, kita pinggirkan. Ada gangguan di jalan, ada banyak kerikil yang kira-kira kalau kendaraan lewat itu terpeleset kendaraan, maka kita singkirkan gangguan itu juga sedekah. Atau ada lubang pada jalan berlubang, kita tambal jalan itu supaya orang nyaman berjalan di jalan itu juga sedekah. Karena itu termasuk gangguan. Lubang, ada kendaraan lewat kejlug, itu kan gangguan, maka kita tutupi lubang itu juga sedekah. Dengan banyaknya jenis dan cara bersedekah, berarti kita bisa atau dimungkinkan untuk melakukan sedekah tersebut. Itu bentuk mensyukuri nikmat persendian yang jumlahnya persendian kita 360 sendi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, jika tidak ada sesuatu untuk disedekahkan, lalu kita melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat, itu berarti kita telah bersedekah mensyukuri sendi yang 360 sendi. Karena sendi itu menuntut kita untuk mensyukurinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in sholaita duha rakaataini lam tuqtab minal ghafilin. Jika kamu sholat duha 2 rakaat, tidaklah engkau ditulis sebagai orang yang melupakan Allah. Jadi orang yang sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat, dia termasuk orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa imatan yaumihi dakhalal jannah. Siapa orang yang melakukan sholat duha dan mati hari itu, maka dia masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al munafiq la yusalli salatad duha. Orang munafik itu tidak mau sholat duha. Jadi kalau ada orang yang sengaja tidak mau sholat duha, itu ketahuilah bahwa itu adalah orang munafik. Meskipun cuma 2 rakaat, dia tidak mau sholat duha. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun sholat duha itu waktunya sebagian ulama mengatakan mulai terbit matahari sampai waktu zuhur. Menurut sebagian ulama yang lain, waktunya 16 menit setelah waktu terbit matahari sampai zuhur. Apakah keduanya bisa dipakai? Silahkan kita pilih yang mana. Mau yang dari terbit sampai ke zuhur atau 16 menit setelah terbit sampai ke zuhur. Silahkan. Adapun waktu yang dianjurkan untuk sholat duha yaitu di tengah-tengah antara waktu terbit dan waktu zuhur. Artinya gini, kita bagilah waktu siang kita menjadi 4 bagian. Dari subuh sampai ke maghrib, kita bagi 4 bagian. Kita sejajarkan, kalau kita lihat jam tangan atau jam dinding, kita sejajarkan bahwa duha itu sejajar dengan sholat asar. Karena nanti subuh dengan maghrib kita sejajarkan menjadi 4. Jadi waktu kita bagi 4, bahwa nanti ada sholat subuh, sholat duha, zuhur, dan asar. Maghrib, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Artinya menjadi 4 belah. Isya ya tetap sholat isya karena itu kewajiban. Jadi kurang lebih jam 9-an lah kita sholat duha. Itu waktu yang dianjurkan. Atau bukan menjadi suatu kewajiban atau keharusan. Yang dianjurkan itu adalah jam 9-an pagi. Untuk sholat duha setelah membaca Fatihah itu rukun. Setelah membaca Fatihah, sholat duha 2 rakaat. Kita membaca Fatihah itu rukun. Setelah sholat Al-Fatihah kita dianjurkan untuk membaca surat As-Samsi wasyamsi wa duhaha, yang itu disambung dengan surat Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat pertama. Rakaat yang kedua setelah Fatihah kita membaca Ad-Duha wa duha wa laili idza saja, disambung dengan Al-Ikhlas atau kul huwallahu ahad, yang itu. Kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, hadirin, minimal. Jadi maksimalnya ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Tapi minimalnya 2 rakaat. Silahkan hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau yang mana saja, karena masing-masing ada pendapatnya. Mau yang 8 rakaat atau yang 12 rakaat maksimal. Tapi sholat duha 2 rakaat salam, kalau kita melaksanakan 6 rakaat, berarti 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 kali salam. Tapi yang dianjurkan ketika sholat duha itu, ya misalkan kita 6 rakaat lah. Yang tadi karena Al-Faqih sudah menyebutkan 6 rakaat, maka 6 rakaat contohnya. 6 rakaat, maka 2 rakaat yang pertama seperti tadi surat-suratnya. Setelah Fatihah, Asy-Syamsi, disambung Al-Kafirun. Rakaat kedua, Ad-Duha, disambung Al-Ikhlas. Terus salam. Kita berdiri lagi untuk sholat duha, sholat sunat duha. Nah setelah Fatihah cukup membaca Al-Kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah cukup membaca kulhu. Dan seterusnya seperti itu. Itu hanya anjuran dari para ulama, bukan suatu keharusan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan banyak cabang, dengan banyak cara kita bersedekah, jangan sampai kita luput untuk bersedekah. Adapun dengan harta, alhamdulillah, atau dengan cara yang lain seperti yang tadi disebutkan dan dibahas di hadis yang ke-20
Hadis yang ke-26 ini. Maka kalaupun kita tidak bisa melakukannya itu, kita bisa melakukan sholat duha, lakukan sholat duha. Saya bisa melakukan semuanya, sholat duha bisa. Seperti tadi yang disebutkan, mendamaikan dua orang, berucap dengan kalimat yang baik, melangkahkan kaki ke tempat ibadah, ke tempat taat, itu juga bisa menyingkirkan gangguan di jalan, itu juga bisa. Alhamdulillah, dengan harta pun saya bisa, alhamdulillah. Berarti itu nikmat yang berlebih. Maka sendi-sendi kita itu insya Allah akan kuat dan tetap sehat sampai nanti Allah memisahkan raga kita dengan nyawa, dengan ruh kita. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kehilapan. Insya Allah kita lanjutkan di hadis yang ke-27. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.